Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi allamani bi ulumil ulama'il muwahhidin wal muhaqqiqin wa arsyadani ila tariqim mustaqim. Wassalatu wassalamu ala sayyidil wujud wal arwah nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam alladzi jaa'a bisyari'ah wa tariqah wal haqiqah wal ma'rifah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil adzim. Kali ini kita akan melanjutkan pengajian kitab Syarah Al-Hikam Ibnu Athaillah. Makalah yang akan dibahas sore ini yaitu makalah yang ke-6 berkaitan dengan doa ya dan adabnya. Qala musannif rahimakumullah wa nafa'ana bihi wa bi ilmihi fid dharain amin ya rabbal alamin. La yakun ta'akhuru amadil ata'i ma'al ilhahi bid du'a mujiban liya'sika wa huwa dhaminalaka al ijabah fima tahtarulaka la fima tahtaru li nafsik wa fil waqtil ladzi yuridu la fil waqtil ladzi turidu. Artinya, jangan jadikan mundurnya batas terkabulnya doa ya yang disertai dengan desakan di dalam doanya menjadikan putus asamu. Maksudnya banyak orang yang berdoa ya, kepada Allah itu ada yang santai. Santai itu ya dia berdoa ya sebagaimana pada umumnya sebatas memohon kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi ada juga orang yang berdoa setengah ngotot ya. Jadi saya ingin Engkau kabulkan ya Allah permintaan saya ini gitu. Saya pengen ini, pengen itu. Nah, doa yang demikian seringkali terjadi bagi orang yang tidak memahami soal etika atau adab di dalam berdoa. Jadi minta sama Allah tapi setengah memaksa, mendesak, bahkan ngancem-ngancem ya. Andai doaku tidak Engkau kabulkan ya Allah, saya nggak tahu apakah nanti saya sholat lagi atau tidak. Nah, ini pertanda orang yang putus asa dan menunjukkan dia tidak paham adab berdoa.
Kita boleh berdoa meminta kepada Allah sesuai dengan hajat kita. Ya, karena itu kita lebih baik ya membiasakan diri untuk istiqomah berdoa. Tapi berdoanya itu konsisten. Ya, konsisten untuk kepentingan diri kita, urusan dunia, ya. Kemudian urusan keluarga, kalau sudah berkeluarga ya untuk anak istri, atau berkaitan dengan masyarakat secara umum. Nah, kalau kita doa sudah biasa ngalir secara rutin istiqomah, itu kita rileks. Ya, rileks itu enggak memaksa Allah. Terserah Allah aja deh kapan ngabulinya. Tapi kalau ada orang, ini yang sering kali terjadi, pada waktu dia diberikan kemudahan urusan dunia dan rezeki, itu malas doa. Boro-boro doa. Karena apa? Dia sudah merasa hebat, ya sudah tercapai apa yang dia inginkan. Jadi seolah-olah tidak perlu doa. Ya. Kemudian suatu ketika Allah menguji, ya. Kalau yang bisnis, tiba-tiba bisnisnya itu mengalami masalah, ya. Terus akhirnya bangkrut, gitu. Kalau yang pejabat, ya, tiba-tiba punya kasus, terus dipecat, gitu. Nah ini biasanya membuat orang menjadi panik, gitu. Karena selama ini dia zona aman, ya, semua merasa dipenuhi, gitu. Jadi tanpa doa pun dia sudah merasa cukup. Tapi ketika Allah sedang menunjukkan sifat maha perkasanya Allah, ya, yang sebelumnya dia sombong dengan jabatannya, tiba-tiba jabatannya diambil oleh Allah. Ya. Orang yang sombong dengan hartanya, tiba-tiba usahanya bangkrut, terus punya utang piutang sampai semua hartanya buat nyarutang juga nggak cukup. Nah, disinilah biasanya seorang hamba itu baru berdoa kepada Allah. Ya Allah, mohon ya Allah, berilah solusi. Saya harus menyelesaikan ini itu ya Allah. Dan doanya itu ya setengah desak, setengah ngotot. Lah, dilalahnya sudah berdoa begitu serius, tambah ngotot dan memaksa, tiba-tiba nggak dikabulkan oleh Allah. Ya dia tetap dipecat, gitu kan, dari posisinya. Bahkan yang lebih parah lagi, disuruh pakai rompi oren, ya, karena tersangkut korupsi misalnya. Yang usaha bangkrut, ya, terus minus. Doanya merasa tidak dikabulkan oleh Allah, terus mujiban liyaksika. Akhirnya apa? Putus asa, terus nyarinya ke selain Allah, nyari ke dukun deh, barangkali ada dukun yang sakti, gitu. Padahal dukun itu ya manusia biasa, nggak punya kehebatan apapun. Tapi karena orang sedang gelap gulita, dianggap dukun ini bisa memberikan solusi. Nah, ini kan sudah menunjukkan tingkat
putus asanya itu sudah bergeser jauh. Nah, kenapa orang terjadi seperti itu? Ya, karena disebabkan faktor lemahnya akidah, tauhid, ya. Bahwa Allah sudah menjelaskan fawadhamina lakal ijabah. Allah itu sudah jamin apa yang Anda pinta itu akan dikabulkan oleh Allah. Kan dalam Al-Qur'an dijelaskan, ya. Ud'uni istajib lah. Ya, ud'uni, berdoalah kalian ni kepadaku, istajib lakum, niscaya aku akan mengabulkan. Ini janji Allah. Nah, soal waktu pengabulan ini Allah punya otoritas, tidak boleh dipaksa oleh siapapun. Itu karena Allah qiyamuhu binafsihi. Maka ketika ada seorang hamba yang memaksa-maksa kepada Allah supaya doanya dikabulkan, ya enggak bakalan terwujud, karena Allah akan mengabulkan sesuai dengan waktu bima yahtarulaka. Allah akan mengabulkan sesuai dengan waktu yang baik buat itu. Contohnya tadi, pas dia lagi masalah itu, wah kenceng banget doanya gitu. Ternyata pas hari hanya dia tetap tidak terselesaikan masalahnya. Akan tetapi dia yang sudah berdoa tadi, Allah mengabulkan di kemudian hari. Ya, misalnya di kemudian hari pada saat dia sudah tidak punya harapan ada pertolongan, tiba-tiba Allah mengirim orang, mengirim pertolongan yang tidak diduga. Ini yang disebut bima yahtarulak. Allah akan memilihkan pengabulan doa itu yang terbaik buat itu. Oh, tiba-tiba ada solusi, tiba-tiba pada saat dia sudah setengah nggak punya harapan, ya, tapi Allah baru mengabulkan doa-doa yang pernah dipinta. La fima tahtaru li nafsik, bukan pada waktu yang kau pilih untuk dirimu. Contohnya tadi, ya, kita menggambarkan pejabat atau pengusaha, ya, orang yang kaya raya atau orang yang punya pejabat. Ya. Tadi sudah saya jelaskan pada saat semua lancar, ya, pengusaha itu kalau semua lancar, pejabat juga sama, ya, semua lancar, itu bisa jadi lupa Allah, gitu. Karena biasanya godaan hawa nafsunya lebih tinggi. Nah, suatu ketika Allah sedang nyolek, ya, tadi sudah saya sampaikan, tiba-tiba kasusnya terbongkar, kan, atau bisnisnya tiba-tiba mengalami masalah. Nah, di situ dia baru butuh Allah, berdoa. Bahkan bisa jadi, ya, kesana kemari mencari doa, hatta sampai dia umroh, gitu kan, ya, memohon kepada Allah di depan Ka'bah, mudah-mudahan masalahnya bisa selesai. Ternyata tetap masalahnya nggak bisa diselesaikan, akhirnya terjadi proses hukum. Terus yang pengusaha akhirnya terjadi kebangkrutan. Nah, pada saat dia berdoa
milih diberikan solusi pada saat masalahnya tadi sedang terjadi, ini kan menurut nafsunya gitu. Menurut nafsunya ketika dia sedang mengalami masalah, pengennya dia cepat-cepat selesai. Yang pengusaha cepat-cepat terselesaikan, yang pejabat cepat-cepat terselesaikan. Ini menurut nafsunya. Tapi Allah punya kehendak lain. Karena kalau dikabulkan sesuai nafsunya, dia akan balik lagi nanti. Gitu. Ya, tidak akan pernah mendapatkan pelajaran. Tapi setelah dia terpuruk, jatuh, ya, pada titik nol, kemudian menyadari ya ketidakberdayaan dirinya. Yang kemarin merasa punya jabatan ternyata nggak punya efek sama sekali. Yang kemarin merasa hartanya berlimpah, ternyata habis seketika. Di saat dia sedang down, turun mentalnya, itu mulai dia memiliki kesadaran ketidakberdayaan dirinya, ya, keangkuhan, kesombongannya sudah mulai runtuh juga. Terus tiba-tiba Allah mengirim pertolongan, ya, melalui temannya, melalui saudaranya, melalui orang lain. Bagi Allah sangat mudah. Nah, ketika Allah mengirimkan pertolongan ini pengabulan doa yang terbaik menurut Allah. Karena apa? Karena dia sudah berproses, ya, dari naik terus jatuh. Ketika dia jatuh, kemudian mulai punya kesadaran tentang ketidakberdayaan dirinya, tentang keangkuhannya, kesombongannya selama ini, gitu. Terus kemudian dia berproses, ya, meniti dari awal untuk naik lagi. Nah, pada saat dia berproses yang kedua inilah dia sudah mulai hati-hati, dia sudah mulai punya kesadaran bahwa yang punya kuasa mutlak atas rezeki itu adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang punya kekuasaan juga hanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini ketika pengabulannya sesuai dengan kehendak Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Begitu juga diri kita pasti punya kondisi yang sama, ya. Satu ketika kita dihadapkan oleh Allah dengan satu masalah yang sangat rumit, kemudian kita mendekatkan diri kepada Allah, terus kita memohon, nangis-nangis, berdoa kepada Allah, ternyata doa kita, ya, belum dikabulkan saat itu. Kenapa demikian? Karena Allah tahu mana yang terbaik pengabulan doa untuk hambanya. Itu. Nah, ketika sudah memiliki kesadaran tadi bahwa Allah akan mengabulkan fima yahtarulah, Allah akan mengabulkan sesuai yang dipilih oleh Allah, la fima tahtaru nafsi, bukan sesuai dengan pilihan nafsumu, ya. Terus wafil waktu, dan pada waktu alladzi yuridu, waktu yang Allah berkehendak. Jadi waktu yang tepat sesuai yang dikehendaki oleh Allah. Ya, maksudnya tadi di saat dia sudah tidak punya harapan, ya, ada yang membantu, ada yang menolong, gitu. Ternyata Allah ngirim orang yang baik hati, kemudian menolong, memberikan solusi. Lah, ini namanya pertolongan Allah yang dikabulkan sesuai dengan kehendak Allah dan pada waktu alladzi yuridu, waktu yang dikehendaki Allah. La fil wakti, tidak pada waktu allati turid, yang kamu kehendaki. Jadi kalau doa kita
belum dikabulkan oleh Allah, kita tetap husnudon kepada Allah, ya. Kita dengan positive thinking kepada Allah, yakin kepada Allah bahwa Allah lebih tahu, Allah lebih bijaksana, Allah lebih mengerti kapan doa itu terkabul. Karena itu, ya, kita berlatih untuk sportif, ya, di dalam doa itu. Ya, waktunya kita selesai sholat, ya, berdoalah, ya, sesuai dengan doa yang terbaik untuk urusan dunia dan urusan akhirat. Begitu juga, ya, pada saat mungkin, ya, para santri yang masih berproses, ya, boleh punya cita-cita setinggi langit, itu boleh punya impian, tapi sandarkanlah impian itu pada ketetapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Artinya, ya, kalau proses yang sudah kita lalui, ya, ngaji secara serius sudah dilakukan, belajar secara serius sudah dilakukan, riyadhah secara serius sudah dilakukan, kemudian Allah mengabulkan, Allah menghendaki, itulah yang terbaik menurut Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, bagi orang yang lemah tauhidnya, tidak mengerti adab doa, ya, biasanya langsung suudzon kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, pengennya dia itu doa langsung terkabul, doa langsung terkabul. Ya, ini menurut nafsu kita. Allah punya kehendak. Karena itu bisa jadi doa yang kita panjatkan sekarang nanti terkabulnya bisa setelah lulus kuliah, bisa setelah berkeluarga, gitu. Bisa juga doanya itu turun untuk anak cucunya. Jadi Allah punya otoritas mutlak. Ya, kapan itu doa dikabulkan itu, ya, terserah Allah. Kita nggak punya daya untuk memaksa Allah. Ya. Nah, kemudian Alif menjelaskan, I'lam, ketahuilah, anna min asma'ihi, sesungguhnya dari salah satu nama Allah Ta'ala Maha Tinggi, Al-Qayyum, ya, yaitu yang maha qayyum, yang maha berdiri. Allah itu independen, Allah itu maha mandiri, tidak terkait oleh hamba, oleh siapapun, gitu. Misalnya seorang hamba, apakah dia ibadah atau tidak akan pernah meruntuhkan keagungan Allah, gitu. Terus apakah seorang hamba misalnya tidak mau doa, Allah juga tidak akan jatuh martabatnya. Gitu. Itulah maha al-qayyumnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Lah, kita sebagai hamba, kita yang dhaif, yang lemah, yang fakir, inilah yang butuh Allah. Gitu. Kalau kita berdoa, kemudian pengabulannya itu menjadi otoritas Allah, ya kita ikutin. Kita pasrah kepada Allah. Kapan terkabulnya doa, ya kita mengikuti apa yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kalau kita punya iktikad seperti itu, ya, di dalam doa itu rileks, santai, ngalir. Enggak ngoyo, enggak mekso, ya. Apalagi kemudian ngancem-ngancem, gitu ya. Ya Allah, andai nanti tidak engkau kabulkan, ya, saya tidak akan sholat, saya tidak akan berdoa lagi. Ya enggak apa-apa, silahkan aja. Nanti yang rugi dirimu sendiri, gitu. Masa ini karena demikian, karena enggak punya adab, enggak tahu etikanya berdoa, gitu.
Tapi kalau yang punya adab, kita berdoa, kita butuh, iya. Tapi kita ukur, kita ini hamba yang lemah, tidak punya kemampuan ya, untuk memaksa Allah. Nah, solusinya bagaimana? Ya pasrahkan doa kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Soal waktu pengabulan, ya serahkan mana yang terbaik menurut Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Jadi Allah itu sudah dijelaskan di sini, faqad qama ta'ala bi amrin khalaqahu min arsihi ila firasihi wa ainun likulli madharin waqtan mahdudan wa ajalan ma'luman wa kulli wahidin syaklan ma'luman wa rizqan maksuman gitu. Allah itu sudah mendesain semua secara rapi. Termasuk rizqan maksuman, rizki yang terbagi-bagi. Setiap hamba itu sudah punya rezeki yang terukur. Karena rezeki setiap hamba itu sudah terukur oleh Allah, ya kita juga akan santai di dalam menerima. Boleh kerja keras, tapi akhir dari kerja keras ini harus punya kesadaran mengembalikan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga ketika gagal, itu tetap bisa positive thinking, bisa mengembalikan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Termasuk sampai ajal pun ya itu sudah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Contoh misalnya ada yang berdoa, ya Allah panjangkanlah umurku, gitu kan. Ya, berdoa boleh saja, tapi ajal sudah ada ketetapannya, tidak bisa dimajukan, tidak bisa dimundurkan. Maka doa yang terbaik, ya Allah berikanlah usia yang berkah. Usia yang berkah itu apa? Usia yang produktif untuk kebaikan dan ketaatan. Karena orang hidup ini ada usia yang berkah, ada yang tidak. Yang tidak itu orang yang dikasih hidup oleh Allah, usianya panjang, tapi tidak ada manfaatnya, aktivitasnya, nggak ada kebaikannya, dan lebih banyak maksiatnya kepada Allah. Ini usia yang tidak berkah. Ini na'udzubillah min dzalik. Tapi kalau usia berkah, ya, kita punya aktivitas dalam kebaikan. Kita punya aktivitas amal soleh. Kita punya aktivitas istiqomah menjalankan segala perintah Allah dan menjauhi segala yang dilarangnya. Jika sewaktu-waktu dipanggil oleh Allah, posisi kita dalam ketaatan. Ini yang disebut usia yang berkah. Ya. Soal panjang usia atau pendek, ya kembali kepada soal keberkahan tadi. Buat apa dikasih usia panjang 80-90 tapi dalam kesia-siaan, nggak ada barokahnya, nggak ada usia, nggak ada waktunya yang manfaat. Maka kita bersyukur ya, kita masih diberikan usia yang barokah untuk ketaatan, bisa melaksanakan aktivitas untuk ya sekolah, kuliah. Kemudian kita juga masih bisa ngaji, ya. Kita masih bisa melaksanakan sholat 5 waktu. Kita masih bisa menjauhi segala yang dilarang oleh Allah. Sementara di luar sana ada anak-anak yang seusia kalian, ya, wudu dalam sehari pun kadang tidak pernah. Mainannya hanya mainan yang sia-sia. Bahkan mainannya yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, usia-usia mereka seperti ini yang disebut usia yang tidak barokah, umur yang tidak barokah. Maka ketika kita sudah menyadari bahwa posisi kita dalam posisi yang diberikan anugerah sehat walafiat dalam ketaatan kepada Allah, maka kita jaga usia yang
tersisa ini senantiasa dalam ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini yang disebut umur yang produktif, ya. Produktifnya untuk kemaslahatan dunia dan untuk kemaslahatan akhirat, ya. Fa idza ta'allaqa qalbuka bihajin min hawaiji dunya wal akhirah. Ketika dirimu bergantung, ketika hatimu ya ta'alluq dengan satu hajat dari min hawaiji dunya, dari segala urusan dunia, wal akhirah dan urusan akhirat, ya kita kan pengen hidup sukses dan mati husnul khotimah, masuk surga, kan? Karena itu farji ila wa'dillah, maka kembalikan kepada janji Allah Subhanahu wa taala, waqna bi ilmillah, dan terimalah ya dengan ilmu Allah, ya, apa yang sudah kita pahami, kita amalkan dalam kehidupan sehari-hari. Wala tahrus, jangan ambisius, ya. Jangan menghalalkan segala cara. Fafil khirsi ta'abun wa mundillatun, sebab di dalam ya kerakusan, di dalam ambisi itu yang ada hanya ta'ab, kelelahan dan kehinaan. Karena itu ya penyakit hirsun, ambisius, ya ini jangan sampai ya menjadi perilaku kita. Ya, kita tadi diberikan bimbingan oleh mu'alif, ya waqna bi ilmillah. Kita pahami ya tentang ilmu-ilmu Allah, kemudian kita amalkan dalam kehidupan sehari-hari. Maka kita akan selamat dunia dan akhirat. Sementara orang yang al-hirsu, ya, itu orang yang ambisius, hanya lelah, capek, ya, tidak mendapatkan kemaslahatan apa-apa. Qala Syekhina Maulana Al-Arabi, an-nasu taqdi hawaijum bil khirsi fiha wal jaru 'alaiha. Ini makalah seorang Syekh, ya, Maula Al-Arabi. Beliau mengatakan, kebanyakan manusia itu merasa puas itu apabila hajatnya terpenuhi dengan ambisius. Ini kan untuk orang yang umum, yang tidak ngerti ilmu, menghalalkan segala cara. Wa nahnu, dan kami ini ya para sufi, ya, para salik, naqdi hawaijana bizuhdi, kami mencukupi semua hajat kami dengan zuhud. Apa itu zuhud? Yaitu hati kita menerima apa yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau memang jatahnya rezekinya sekian, ya diterima dengan senang hati. Wal istighol billah anha, dan senantiasa waktunya disibukkan untuk ketaatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, ya. Kita ngaji, ya, mulai dari tadarus, ngaji kitab, terus ngaji kitab lagi, terus malam qiyamul lail, ini terus dzikir, ini kan semua istighol billah. Kita gunakan yang produktif waktu kita untuk ketaatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka kalau kita bisa membiasakan aktivitas yang positif ini, ya insya Allah hati kita akan lebih banyak selalu ingat kepada Allah daripada lupa mengingat Allah Subhanahu wa ta'ala. Cukup sampai di sini. Mudah-mudahan apa yang disampaikan pada sore ini bermanfaat. Wa'ul mafiq la tariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.